Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Story Ilmu Digital, solusi mudah belajar ilmu digital ya. Buat teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber yang sukses, teman-teman ya. Nanti di sini saya akan membagikan beberapa tips ya bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber yang sukses ya, teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman pemula ya, boleh mengikuti cara-cara ini atau tips-tips ini, teman-teman ya. Saya akan berbagi tips di sini. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, karena setelah yang satu ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber yang sukses. Oke teman-teman ya, salah satu keinginan atau harapan seorang YouTuber pemula yaitu menjadi seorang YouTuber yang sukses, teman-teman tentunya ya. Namun di sini tidak serta-merta kita mengupload video lalu mengharapkan mendapatkan pendapatan penghasilan yang lebih, teman-teman. Tidak seperti itu ya. Ada beberapa tips, ada beberapa trik atau cara yang harus kita lakukan dalam kegiatan konten atau mengonten ini ya, teman-teman, harus kita jalani atau kita lakukan, teman-teman ya. Nah, untuk itu teman-teman silahkan simak videonya, jangan di skip-skip supaya tidak terpotong-potong informasinya ya, dan bisa diterima dengan jelas informasinya, teman-teman. Nah, yang pertama ya, yaitu tips yang pertama yaitu menentukan niche yang tepat, teman-teman. Niche itu topik atau tema, teman-teman ya, tema yang teman-teman sukai atau tema yang teman-teman minati atau tema yang teman-teman miliki kemampuannya ya. Nah, niche ini ya, contohnya misalkan tema tentang memasak misalkan, atau tentang tutorial aplikasi ya, atau tentang vlog ya. Ya, sekarang sudah banyak ya vlog ya, day in my life ya. Kemudian juga bisa juga tentang apa ya, tentang olahraga ya, seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan niche atau tema, silakan teman-teman pikirkan dulu ya, apa sih yang kita miliki ya, kemampuan apa sih yang kita punya ya. Nah, itu bisa kita jadikan nice ya. Nah, contoh misalkan saya suka olahraga misalkan. Nah, bisa tidak sih olahraga ini dibuat sebuah konten untuk diupload di YouTube? Nah, bisa teman-teman, sangat bisa sekali. Contohnya misalkan di konten olahraga, berikan cara-cara atau tips-tips dalam berolahraga, misalkan berenang. Nah, kasih tahu teknik-teknik yang berenang seperti apa, terus apa namanya, harus bagaimana ya, mengolah napasnya seperti apa ya, gayanya seperti apa. Nah, itu bisa sekali teman-teman ya. Bahkan sampai dengan review makanan pun boleh saja, atau bisa saja, dan sampai saat ini masih rame, teman-teman ya. Jadi itu tentukan nice dulu, teman-teman, atau topik ya. Yang paling utama silahkan tentukan topiknya, supaya apa? Supaya fokus ya, teman-teman fokus, dan penonton pun bisa fokus terhadap channel teman-teman ya, seperti itu. Kemudian selain niche, yang kedua adalah konsisten dalam mengunggah konten, teman-teman. Jadi teman-teman ya, bisa membuat jadwal untuk pengunggahan konten teman-teman, misalkan seminggu 2 kali, teman-teman ya. Misalkan seminggu 2 kali dengan tema konten yang sama ya, misalkan memasak ya, memasak semua ya. Seminggu 2 kali itu secara rutin, teman-teman, secara konsisten mengupload konten atau videonya, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, kenapa sih harus konsisten ya? Supaya jadi teman-teman penonton ini bisa betah, teman-teman ya. Intinya bisa betah di channel teman-teman, bahwa channel teman-teman ini aktif mengonten, aktif membuat konten ya, sehingga teman-teman penonton kita ini bisa betah dan terus menyaksikan, terus setia di channel kita, teman-teman. Dan ini juga bisa apa ya, mendapatkan peluang, teman-temannya, peluang teman-teman untuk view-nya itu bertambah dan subscriber-nya bertambah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas konten lebih penting daripada kuantitas. Artinya, daripada kita upload misalkan video 1 minggu itu setiap hari kita upload ya, tapi kualitasnya kurang bagus ya. Nah, itu lebih baik kita konten 1 minggu 2 kali atau 1 kali
tapi kontennya itu bagus berkualitas. Artinya di sini bagus dan berkualitas itu satu harus didukung dengan satu pencahayaan teman-teman. Itu paling utama, pencahayaan ini paling utama. Jadi jangan sampai kita upload tiap hari kontennya selama seminggu tapi pencahayaannya kurang, kontennya gelap ya, apa ya, tidak enak dilihat ya, tidak enak dipandang gitu ya oleh penonton. Nah itu kurang bagus teman-teman, walaupun kita uploadnya tiap hari ya, seperti itu. Jadi perhatikan satu pencahayaan, kemudian layout ya, layout itu seperti ini. Jadi layout ruangan ya, layout frame itu harus seperti apa, itu harus kita dekor dulu. Contoh misalkan di sini belakang di saya, ini saya dekor ya, ini backgroundnya, kemudian ornamen-ornamennya ya, kemudian kostumnya ya dan sebagainya, alat-alat pendukung lainnya itu harus kita persiapkan terlebih dahulu teman-teman ya, agar apa, agar kualitas daripada konten ini terjaga, tetap terjaga teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan mengonten ya kemudian upload. Nah itu tidak bisa seperti itu teman-teman ya, kalau ingin YouTube-nya sukses teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya ya, optimalkan SEO di YouTube teman-teman. Jadi SEO di YouTube ini ya teman-teman, contoh misalkan dari judul misalkan kita tentang tutorial membuat konten YouTube. Nah kita cari dulu judulnya kira-kira apa nih yang tepat ya untuk video tersebut. Nah cara mencarinya teman-teman bisa menggunakan aplikasi YouTube-nya sendiri ya, di pencarian di situ ya, di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan. Jadi di pencarian itu kita ketik misalkan cara membuat konten YouTube misalkan. Nah itu nanti bakal muncul teman-teman, kata kuncinya itu bakalan muncul teman-teman. Nah itu kata kunci itu kita pakai sebagai judul teman-teman, karena yang muncul itu adalah kata kunci yang biasa digunakan untuk pencarian oleh teman-teman penonton gitu ya. Jadi nanti intinya feedbacknya buat kita, konten kita cepat ketemu oleh penonton yang cari teman-teman, seperti itu manfaatnya ya. Jadi gunakan kata kunci yang tepat teman-teman ya, harus kita riset dulu, tidak boleh kita misalkan asal membuat judul ya, kecuali channel kita ini sudah besar, kecuali kita ini artis, itu mungkin bisa teman-teman ya. Tapi kalau kita bukan artis atau channel yang masih kecil, itu butuh yang namanya riset kata kunci ya. Tadi riset bisa di YouTube ya sendiri, atau bisa di TubeBuddy atau di Google Trend ya, banyak alat untuk mencari kata kunci di situ teman-teman. Selain kata kunci judul, kita juga harus cari kata kunci untuk di deskripsi teman-teman. Jadi deskripsinya ini ya harus mengandung SEO, Search Engine Optimization teman-teman ya, supaya cepat mudah ditemukan di beranda halaman YouTube ketika orang itu mencari teman-teman ya. Jadi perlu di deskripsi, di judul, deskripsi masukkan semua kata kunci. Kemudian selain itu ya, di tag ya, teman-teman perlu memasukkan kata-kata kunci tersebut juga di tag ya. Perbanyaklah tag dengan kata kunci yang berkaitan dengan video kita teman-teman. Nah maksudnya apa sih buat teman-teman mungkin barangkali yang pemula, silahkan yang belum paham SEO itu apa, kata kunci itu apa, boleh komentar di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan videonya yang lebih detail lagi terkait dengan materi-materi yang detail itu teman-teman ya, silahkan komentar. Kemudian selanjutnya ya, interaksi dengan penonton. Nah contoh interaksi dengan penonton itu misalkan ada yang komentar ya di video kita. Nah jangan kita abaikan teman-teman, karena channel kita ini masih kecil, channel kita ini masih membangun ya, kita harus coba berinteraksi ya, coba berinteraksi kepada penonton yang komentar ya, yang memberikan komentar. Kita tetap terus berikan komentar balasan teman-teman ya. Di situ nanti kalau komentarnya rame, like-nya rame, nanti si YouTube ini akan merekomendasikan video kita ke halaman beranda pencarian teman-teman, karena video kita ini dianggap bermanfaat gitu ya, dianggap banyak diminati oleh para penonton ya. Nah itu nanti feedbacknya buat kita akan menambah views atau jam tayang serta subscriber baru teman-teman. Itu dia teman-teman ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Kalau tidak ada yang tidak paham, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bagian mana yang belum paham, nanti saya akan buatkan video lengkapnya teman-teman ya, tentang yang tidak paham itu teman-teman.
Selanjutnya itu ada tips yang keenam, buatlah thumbnail dan judul yang menarik, teman-teman. Apa sih itu thumbnail ya? Jadi thumbnail itu ya ketika teman-teman coba cari, ketik misalkan cara membuat konten YouTube. Nah, akan muncul dari situ konten-konten orang lain ya dengan berbagai macam gambar atau cover ya. Nah, itu namanya thumbnail, teman-teman. Nah, pasti teman-teman akan milih yang paling menarik, bukan ya? Ketika disuguhkan dengan berbagai macam konten, pasti teman-teman akan klik video yang thumbnailnya menarik ya. Silakan buat teman-teman dipikirkan sendiri apakah iya atau tidak. Pasti tentunya iya ya. Ketika kita mencari, pasti carinya yang menarik thumbnailnya. Nah, itu fungsinya thumbnail menarik itu seperti itu, supaya penonton klik video kita ketika mencari itu, teman-teman ya. Thumbnail sangat berpengaruh. Nah, nanti untuk pembuatan thumbnailnya akan saya buatkan video detailnya sendiri, teman-teman ya. Nah, kemudian tadi ya, buat thumbnail dan judul yang menarik. Nah, judul juga itu benar harus menarik ya. Selain mengandung kata kunci, tapi juga harus menarik, teman-teman. Jadi boleh dikombinasi, misalkan kata kunci dulu, terus baru belakangnya yang menarik, atau dibalik, yang menariknya dulu, kemudian yang belakangnya kata kunci. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang tips yang ke-8 ya, pelajari analitik YouTube, teman-teman. Nah, buat teman-teman pemula mungkin belum tahu ya, belum tahu analitik itu seperti apa sih ya. Karena mulai aja belum, apalagi sampai ke mencari tahu analitik, mungkin belum tahu. Nah, nanti akan saya bahas juga ya untuk analitik itu seperti apa. Namun sekarang hanya saya kasih gambaran saja dulu, nanti terlalu panjang videonya, teman-teman ya. Jadi analitik YouTube itu teman-teman bisa lihat ya, mulai dari penontonnya dari usia berapa sampai usia berapa yang nonton, kemudian wilayahnya wilayah mana yang nonton, kemudian selanjutnya dari gendernya ya, perempuan atau laki-laki yang nontonnya yang banyaknya ya, atau di jam berapa mereka nonton, video yang mana mereka nonton. Nah, itu nanti akan tahu di analitik itu, kita akan tahu, teman-teman. Nah, fungsinya kita mau tahu analitik ya, nanti kita bisa mengevaluasi video kita, teman-teman. Jadi kedepannya setelah kita tahu, maka kita akan lihat lagi akan membuat konten yang sama, yang lagi rame nih di analitik yang mana ya, gitu ya, atau di jamnya mana ya kita upload yang rame, yang melihatnya. Nah, itu nanti kita bisa setting atau kita bisa atur nanti seperti itu untuk konten berikutnya, gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah pelajari analitik YouTube, yaitu monetisasi channel, teman-teman ya. Jadi ini monetisasi channel ini ya, itu ya kunci seorang YouTuber sukses itu ya harus dimonet dulu ya, harus dimonetisasi dulu channelnya. Monetisasi itu adalah partner YouTube, teman-teman. Jadi kita ya berpartner dengan YouTube ya, bekerja dengan YouTube gitu ya. Kalau sudah dimonet itu berarti kita sudah bekerja dengan YouTube. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube karena sudah bekerja, ya maka kita harus konsisten untuk bekerja untuk YouTube, membuat konten untuk YouTube, seperti itu ya. Seperti saya sudah dimonetisasi, ya saya harus konsisten membuat konten untuk YouTube karena saya sudah diberikan pekerjaan oleh YouTube. Seperti itulah gambarannya, teman-teman ya. Jadi ibaratkan teman-teman ini bekerja dengan YouTube, bekerja di YouTube gitulah, teman-temannya. Nanti YouTube akan membayar melalui iklan yang ditonton oleh penonton, seperti itu ya. Jadi harus dimonetisasi. Nah, syaratnya monetisasi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman. Nah, itu tidaklah mudah ya, teman-teman, sangat sulit. Tapi kalau kita mengikuti tips-tips yang saya berikan ya kemarin di video sebelumnya, insya Allah cepat mendapatkan subscribe dan cepat mendapatkan views 4000 jam tayang itu, teman-teman. Jadi silahkan tetap tongkrongin channel Story Ilmu Digital ya. Apalagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi ya, notifikasi informasi video-video yang menarik, tip-tip yang menarik yang berikutnya, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya ya, setelah monetisasi ini yang terakhir ya, tips yang terakhir ini terus berinovasi dan belajar ya. Jadi kita terus memperbaiki video kita, konten kita ya, terus tetap harus kita perbaiki ya. Kita belajar lagi bagaimana caranya video kita ini lebih baik ya, bagaimana caranya berbicara kita ini lebih baik, kemudian bagaimana caranya membuat thumbnail, judul, CEO dan sebagainya itu lebih baik ya. Kita harus tetap belajar, teman-teman ya, dan berinovasi gitu ya, teman-teman. Jadi jangan monoton videonya seperti itu terus, kemudian
kontennya seperti itu terus ya. Tidak seperti itu teman-teman, kita juga harus lihat ya, harus tiru, tapi tiru jangan tiru plak ya, kita harus pakai ATM ya, teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman ya. Kita lihat dulu nih channel punya orang ini seperti apa ya, punya ini seperti apa, punya kita seperti apa. Nah, kita combine saja teman-teman ya, supaya kita juga punya ciri khas sendiri, jangan menghilangkan ciri khas kita sendiri teman-teman ya. Nah, itu ya 10 tips ya menjadi seorang YouTuber yang sukses teman-teman. Jadi itu ada 10 tips, silahkan teman-teman pelajari, pahami ya. Jika ada yang belum paham teman-teman, silahkan boleh bertanya di kolom komentar, nanti saya akan buatkan video lebih detailnya tentang apa yang saya jelaskan tadi teman-teman ya, karena kalau di sini durasinya sangat panjang teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, silahkan teman-teman subscribe dulu, share videonya, like dan komen teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.